Selamat malam Pak Edison. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman. Sebelumnya, saya Ferenisa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang akan melakukan wawancara untuk mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman lintas budaya yang Bapak alami selama kuliah di Manchester, Inggris, baik dari segi budaya, pendidikan, gaya hidup maupun adaptasi sosial. Dimulai dari Elvira, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvira. Di sini saya kebagian untuk mewawancarai Bapak tentang sedikit latar belakang Bapak terlebih dahulu. Boleh tolong sedikit ceritakan tentang diri Bapak, seperti latar belakang, pendidikan terakhir di Indonesia, ataupun tujuan Bapak pergi ke Manchester itu apa? Oke, perkenalkan nama saya Edison. Ya, saya dari kecil ya sekolah di Jakarta. Ya. Kemudian saya untuk kuliah saya ke Manchester selama 4 tahun. Itu untuk belajar teknik kimia. Setelah itu saya sempat juga ke China selama tahun lebih untuk bekerja. Berarti Bapak lulusan tahun berapa dari Manchester itu? Lulusan 2018. Oke. Mengapa Bapak memilih untuk melanjutkan studi di Manchester? Pertama karena dia menawarkan program yang lebih menarik ya, karena kalau misalnya di tempat lain itu 4 tahun baru S1, kalau di Manchester itu dia ada program akselerasi ya, jadi 4 tahun itu udah dapat S2. Oke, baik. Ada nggak sih Pak kesan pertama Bapak waktu pertama kali tiba di Manchester, kayak hal apa aja yang membuat Bapak terkesan saat pertama kali tiba di Manchester itu? Paling ya untuk pertama ya itu sekolahnya kan tua ya, jadinya tempat tinggal waktu itu pertama kali langsung masuk ke asramanya itu ya sudah tua banget dan masih terawat. Itu kayak vibes-nya kayak vibes tinggal di asrama Harry Potter kayak gitu ya. Terus kemudian kedua ya murid-murid di sana itu ya dari semua negara ada gitu. Jadi ya lumayan senang sih berteman sama orang-orang yang baru gitu, dengan budaya yang baru. Selama Bapak kuliah di sana, apakah mendapatkan beasiswa Pak? Ada, tapi sangat sedikit ya waktu itu. Masa ya 5% waktu itu. 5% dari biaya uang sekolah, jadi langsung dipotong. Kalau di Manchester itu nama beasiswanya apa ya Pak biasanya? Terus benefit apa aja yang Bapak dapetin dari beasiswa tersebut? Kayaknya nggak ada nama deh, beasiswa sekolah aja. Benefitnya ya pengurangan dari biaya sekolah aja sih. Berarti intinya Bapak pernah mendapatkan beasiswa di Manchester selama kuliah di sana ya Pak? Iya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Hasna Aulia, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasna Aulia. Di sini izinkan saya untuk mewawancari Bapak. Menurut Bapak, apa perbedaan yang paling mencolok antara budaya Indonesia dengan budaya masyarakat Manchester? Perbedaan budaya sangat ya lumayan besar ya kalau dibandingkan Indonesia, karena di situ
orang-orangnya itu ya sangat-sangat terbuka sih dibandingin di Indonesia. Kalau di Indonesia itu lebih konservatif, kalau di situ lebih terbuka. Oke, selanjutnya menurut Bapak bagaimana gaya komunikasi orang Inggris jika dibandingkan dengan orang Indonesia? Mungkin kalau di sana ya straight to the point aja ya, jadi lebih dikit basa-basinya gitu kalau dibandingin orang Indonesia gitu. Oke, sebelumnya Bapak pernah mengalami culture shock gitu nggak Pak selama di sana? Culture shock ya pasti ada sih ya, seperti misalnya di situ orang-orangnya kayak itu banyak melakukan rokok yang terlarang gitu-gitu. Menurut Bapak bagaimana pandangan masyarakat Manchester terhadap santun dan aturan sosial? Terhadap sopan santun ya tadi. Iya Pak, mungkin izin memperjelas ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kan orangnya tuh kayak yang menjunjung tinggi banget kayak sopan santun, kayak ada rasa segan atau kayak benar-benar dia tuh ya segan banget gitulah, kayak yang ke senior atau ke yang atasan gitu loh Pak. Kalau di sana tuh kayak gimana sih? Lebih santai atau sama kayak di sini gitu loh? Itu yang pasti lebih santai ya, karena pertama kalau misalnya kita panggil orang yang lebih tua itu kan harus nggak sopan ya kalau kita ngomong panggil dia nama ya, walaupun dia lebih tua mau setua apapun juga ya panggil nama itu nggak masalah. Terus kemudian kalau di tempat kerja itu senioritas itu lebih kurang terasa ya dibandingin kalau kerja di Indonesia gitu. Dan di situ itu lebih bebas untuk mengekspresikan kita punya opini. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pak, izin ambil alih ya Pak. Perkenalkan saya Isnaya Nur Salma. Izin melanjutkan pertanyaan. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau Bapak tuh dapat beasiswa ya Pak. Beasiswanya itu diperolehnya tuh emang dari awal Bapak kuliah di Manchester tuh udah otomatis dapat beasiswa atau Bapak ikut kayak tes gitu ya Pak? Dari nilai SMA waktu itu. Tapi itu masuk ke program kampus atau kayak di luar program kampus gitu loh Pak? Kampus. Oke. Kalau di sana tuh sistem pembelajaran atau kayak sistem kuliahnya tuh gimana sih Pak? Kalau beda nggak sih kayak di sini? Sebagai contoh ya Pak, kayak misalkan influencer yang sekolah di Korea tuh katanya mereka tuh yang kuliah tuh benar-benar belajar tuh hampir 24 jam dihabisin buat belajar orang-orang di lokal di sana tuh. Kalau di Manchester itu gimana ya? Ya itu kayaknya tergantung dengan ambisi masing-masing ya. Kan, tapi mungkin program di situ itu agak sedikit beda dengan kuliah di negara lain. Pertama itu kan itu programnya itu disingkat ya. Jadinya itu kalau misalnya di negara lain itu bisa ada mata pelajaran yang nggak berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan jurusan yang kita ambil, ya kan? Kalau di situ itu ya pilihannya itu nggak banyak, jadi semuanya itu berhubungan dengan mata jurusan yang kita ambil. Nah itu satu, jadinya kedua itu ya di situ memang kalau misalnya at least kalau di Manchester itu dia sistemnya pakai nilai rata-rata di kelas. Jadi kalau misalnya emang ujiannya susah, jadi kan banyak yang dapat jelek. Jadi nilai kita bakalan dinaikkan secara otomatis. Jadinya ya mungkin sedikit lebih kompetitif mungkin. Dan yang pasti kalau misalnya masih mau lanjut
lanjut sampai selesai S2 itu tidak bisa mendapatkan hanya nilai lulus ya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang ujung-ujungnya drop out karena ya nilainya nggak cukup ya. Jadi kalau mau lanjut ya mau nggak mau ya harus belajar lebih giat. Oke, berarti kayak ada target nilai gitu ya? Iya, kalau mau lanjut S2. Kalau hubungan dosen sama mahasiswanya itu gimana di sana? Kalau di sini kan kelihatan banget gitu kayak perbedaan ininya lah ya, kayak perbedaan statusnya. Kayak yang tadi sempat disinggung juga, kayak di sini tuh sopan santunnya tuh sama rasa menghormatinya tuh kuat banget gitu loh. Kalau di sana tuh lebih santai atau sama aja gitu? Ya lebih santai sih. Terus juga mungkin perbedaannya kalau nggak salah kalau di sini kan emang dosen pembimbing itu yang kasih penilaian akhir ya. Enggak sih, nggak salah. Ya kalau di sana enggak sih. Jadi lebih fair kalau menurut saya. Jadi dosen pembimbing ya hanya untuk membimbing. Jadi nanti kita presentasinya nggak cuma ke dosen pembimbing, banyak kita presentasi ke banyak dosen, dan dosen pembimbingnya sendiri ya nggak kasih nilai. Hubungan antar mahasiswa sama dosennya? Ya lebih santai sih ya. Terus juga nggak cuma dosennya yang membantu. Jadi anak orang S3 itu yang mereka diharuskan untuk membantu anak S1 atau S2 gitu. Jadi kebanyakan juga kalau misalnya dosennya sibuk, kita juga ke anak S3 jadinya lebih nyaman lah, lebih connect gitu. Berarti kayak secara nggak langsung tuh yang S3 itu jadi asisten dosen atau emang dia cuman kayak sekedar membantu aja? Membantu aja sih. Mereka salah satu programnya ya untuk harus membantu, harus mengajar juga kan. Oke. Kalau di sana tuh dosennya tuh kalau dimintain bimbingan susah nggak sih Pak? Kayak suka hilang-hilangan gitu nggak? Enggak, dosen nggak boleh hilang. Kalau dulu pengalaman saya ya, kalau yang S3-nya kadang-kadang bisa hilang. Kalau dosennya enggak sih. Kalau misalnya dimintain untuk pendapatnya itu ya pasti dibales walaupun nggak cepet ya. Nah, kalau misalkan kayak lagi ada proyek kelompok gitu atau kayak diskusi bareng sama mahasiswa di sana yang terlebih lagi yang lokal, itu tuh mereka tuh gimana sih? Mereka tuh yang aktif banget gitu, terus kayak kritis banget, atau yang kayak gimana? Menurut saya sih perbedaan yang sangat besar antara mahasiswa Asia ya dengan yang bule-bule ya lebih jago ngomong ya. Jadi mereka lebih kritis, terus lebih berani ngomong ya, maksudnya kayak berani menyuarakan pendapat gitu. Ya itu emang budaya mereka sih seperti itu ya. Dari Bapak sendiri tuh pernah ngerasa kayak kesulitan nggak sih buat beradaptasi sama cara pikirnya, cara pikir sama cara belajarnya orang di sana gitu? Kalau cara belajar sih enggak sih. Mungkin karena saya waktu dulu ya, waktu di sekolah di Indonesia pun juga saya ngikut, saya belajarnya kurikulum Inggris ya. Jadi nggak yang terlalu gap gitu. Berarti di zamannya Bapak tuh masih ada skripsi ya? Waktu kuliah pasti ada. Yeah. Oke. Oh ya, dari univ itu, dari kampus tuh ada kayak fasilitas khusus gitu nggak sih, kayak buat mahasiswa luar negaranya dia, misalkan kayak orientasi budaya, konsep, konseling, terus kayak atau bantuan akademik atau lainnya gitu? Ada ya, waktu pertama kali masuk ya pasti ada
ada orientasi dulu selama seminggu sampai 2 minggu gitu. Tapi itu nggak compulsory, nggak harus ikut sih waktu itu. Berarti Bapak tuh selama di sana tuh full asrama atau? Nggak, hanya tahun pertama aja di asrama. Oh, berarti tahun selanjutnya di luar asrama ya? Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama teman saya. Saya persilahkan. Baik, saya izin melanjutkan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Kalela Nera Najla. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi itu selama menjalani kehidupan sehari-hari di sono? Ya tantangan utama yang pasti belajar untuk mandiri ya. Untuk mengenali orang-orang dari berbagai budaya ya. Kadang-kadang kan kita tinggal bareng itu ya kita nggak mengerti kenapa kelakuannya seperti itu. Jadi kita ya mencoba untuk memahami cara berpikir orang-orang dengan budaya yang berbeda. Selama Bapak kuliah di sono itu pernah kayak part time gitu gak Pak, atau gabung organisasi gitu seperti relawan atau komunitas perkumpulan mahasiswa Indonesia gitu Pak? Ya pasti ada sih. Kalau ya namanya PPI ya, Perhimbauan Perkumpulan Indonesia gitu. Terus kemudian untuk part time ada juga kerja di restoran. Berarti pernah gabung organisasi juga sama part time juga ya Pak? Iya. Kalau part time itu tuh jam kerjanya itu berapa lama Pak? Kayak di malam hari atau kapan? Sama kira-kira untuk penghasilannya tuh berapa Pak? Untuk jam kerjanya kapan aja boleh sih, tapi asal jangan melebihi 20 jam aja per minggu. Terus penghasilannya waktu zaman itu sekitar 150 per jam ya, kalau nggak salah itu. Kalau pas join organisasi itu, pengalaman Bapak pas lagi di organisasi itu apa pelajaran yang didapatnya gitu Pak? Yang pasti teamwork ya. Jadi itu ada program untuk membantu orang yang kurang mampu gitu. Jadi harus bekerja sama dengan semua pihak gitu. Bertanya lagi ya Pak, itu kan program membantu orang gitu ya Pak. Terus dia sistemnya penggalangan dana atau gimana? Terus penyalurannya juga kayak gimana? Penyalurannya ya bisa dari diri sendiri, maksudnya setiap individu ada tambahan dana sendiri. Terus habis itu kedua itu dari ini juga sih dari kan waktu itu dari gereja ya. Oh iya Pak, sama saya mau bertanya lagi, tadi kan Bapak pernah bekerja di Cina ya? Belajar Mandarin dan juga sekalian belajar bisnis pertanian waktu itu. Berarti itu setelah lulus dari Manchester ya Pak? Iya. Oke, baik, untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu ada gak hal-hal atau kebiasaan dari budaya Indonesia yang tetap Bapak pertahankan gitu pas selama di Manchester? Ya mungkin ya sudah terbiasa gitu kali ya, kayak misalnya kita mau kasih barang kan nggak boleh pakai tangan kiri ya itu lebih kebiasaan aja sih. Kalau orang-orang di sana tuh emang kayak nggak memperhatikan kayak gitu ya? Enggak sih ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh dilanjut sama Indonesia. Terima kasih, izin melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Pak pengalaman kuliah di Manchester mengubah cara pandang Bapak terhadap diri sendiri? Ya yang pasti kalau misalnya di Indonesia itu kan ya karena kita yang pasti berteman dengan orang yang budaya yang sama gitu kan, bisa melihat banyak hal yang baru, lebih membuka mata sih ya. Ternyata di Indonesia itu
yang selama ini kita tahunya cuma ini doang, terus habis itu kita ke tempat orang lain kayak kita melihat oh ternyata di sini cara hidupnya beda loh. Itu apa yang di Indonesia itu dianggap normal, di sini itu di sana itu tidak dianggap normal gitu sih. Terus untuk cara berpikirnya juga harus ya bisa dipelajari juga sih ya, karena di situ negara maju jadinya ya kita belajar gimana caranya itu misalnya kayak belajar time efficient gitu kan. Jadi di situ itu ya orang-orangnya itu nggak mau telat pertama. Terus habis itu walaupun jam kerjanya itu cuma jam 8 sampai jam 9 sampai jam 5 itu semuanya itu bisa dilakukan dalam 8 jam 7 jam kerja di sana ya. Jadi setelah itu ya pulang ya udah. Ketika Bapak pulang ke Indonesia setelah kuliah 4 tahun di Manchester, Bapak mengalami kesulitan gak sih buat beradaptasi lagi di Indonesia? Kayak dari bahasanya atau kayak tepat waktunya gitu di sana, Pak? Enggak sih ya, enggak ada. Selanjutnya, ada gak sih nilai positif dari budaya Manchester yang bisa Bapak terapkan di Indonesia? Yang tadi saya jelaskan mengenai time efficiency ya. Jadinya mereka pengennya semuanya serba efficient gitu. Beda dengan Indonesia. Apa saran Bapak buat mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya Inggris, agar bisa beradaptasi dengan baik? Ya mungkin jangan, kalau sepengalaman saya orang Indonesia itu pergi ke sana itu dengan rombongan gitu, pasti dengan teman segala macam. Nah itu kalau menurut saya ya kurang baik ya. Jadi di sana itu ya temannya ya di situ ya orang-orang Indonesia juga gitu. Mungkin bisa tinggal, nggak usah ikutin grup apa gitu kan. Udah sampai sana ya udah bergabung dengan orang sana aja gitu. Mungkin itu sih. Oke Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan ya. Menurut Bapak tuh buat kayak apa yang Bapak keluarkan sama apa yang Bapak dapat dari univ itu tuh sebanding gak sih, kayak dari segi fasilitas atau dari kayak kalau ilmu sih pasti ya, maksudnya mungkin dari segi fasilitas terus sama kayak lingkungan yang sehat gitu atau gimana tuh sebanding gak sama apa yang Bapak keluarin? Enggak. Kalau saya boleh milih lagi, saya nggak bakalan kesana sih. Menurut saya ya edukasi itu sangat-sangat penting untuk melatih kita gitu, kedisiplinan, lebih ke soft skill-nya sih. Jadi karena kita belajar susah-susah di sana, kecuali kalau kita mau jadi dosen yang kita pakai setiap hari itu ilmunya, ya kan. Kalau misalnya kita mau jadi balik Indonesia, jadi pekerja atau jadi pebisnis gitu kan, ilmunya gitu nggak gitu kepake ya. Jadi kalau menurut saya ya bayar mahal-mahal jadinya nggak gitu kepake juga sih. Mendingan kalau misalnya mau ke luar negeri itu cari tempat yang beasiswanya itu lebih gampang didapat, kualitas edukasi yang lebih baik. Jarak dari Bapak lulus sampai Bapak dapat kerjaan atau kerja itu tuh berapa lama Pak? Mungkin sebulan 2 bulan ya waktu itu ya. Itu berarti sampai sekarang Bapak kerja di tempat itu atau udah beda tempat lagi gitu? Kayak udah berapa kali Bapak di pekerjaan mungkin ya bahasanya? Oh belum pernah ganti pekerjaan. Oh berarti dari habis lulus sampai sekarang kerja ini masih di situ? Iya. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan pengalaman yang berharga yang telah Bapak bagikan ke kita. Cerita dan pandangan Bapak sangat membantu kami untuk memahami perbedaan budaya serta proses adaptasi yang terjadi antara
kehidupan di Indonesia dan di Manchester. Semoga pengalaman yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang ingin menempuh studi di luar negeri. Sebelum menutup, kita mau foto dulu ya Pak. Sebentar. Boleh standby ya. 1, 2. Oke, udah. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Selamat malam Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak untuk kabarnya ya Pak. End of flashback. Mulai. Umurnya yeah. Kalian aku dong.